sendiri. Namun kemenangan itu tidak membuatnya larut dalam euforia. Jayavarman Sebetulnya segera menyadari bahwa kerajaan itu bukan sekadar tanah dan takhta, melainkan jiwa dari jutaan rakyat yang menantikan pemulihan. Maka ia mulai membangun, bukan sekadar tembok dan jalan, tapi harapan. Bab 4, Kerajaan Kebajikan. Sebagai raja, Jayavarman Sebetulnya menciptakan karya-karya besar yang tak tertandingi oleh raja manapun di Asia Tenggara pada zamannya. Ia memindahkan ibu kota ke Angkor Thom, kota agung, yang dirancang bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi sebagai simbol keadilan dan harmoni kosmis. Di tengah kota itu berdiri Bayon, candi megah dengan menara-menara berwajah senyum, diduga sebagai bayangan, wajah sang raja sendiri, wajah kasih, yang mengamati rakyatnya dari segala arah. Ia membangun lebih dari 200 rumah sakit di seluruh kerajaan, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan oleh raja manapun pada masanya. Ia membangun jaringan jalan raya dan rumah, peristirahatan di sepanjang jalur perjalanan demi kemudahan para pelancong dan pedagang. Ia juga membangun waduk-waduk besar dan sistem irigasi, memulihkan pertanian yang sempat hancur akibat perang. Di dalam hatinya, Jayavarman Sebetulnya percaya bahwa menjadi raja adalah menjadi pelayan rakyat. Ia menulis dalam prasasti, "Bagi diriku, penderitaan rakyat adalah penderitaanku, dan kebahagiaan mereka adalah tujuanku." Ia menganut agama Buddha Mahayana secara mendalam, dan berusaha menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada welas asih, bukan sekadar hukum besi. Dalam Bayon dan candi-candi lainnya, relief-relief tidak hanya menggambarkan mitologi, tetapi juga adegan kehidupan sehari-hari, nelayan, petani, prajurit, ibu dan anak. Semuanya tercatat dalam batu seperti doa abadi. Bab 5, Senja Seorang Raja. Jayavarman Sebetulnya memerintah selama hampir 4 dekade, hingga sekitar tahun 1218. Di masa tuanya, ia banyak bermeditasi dan menarik diri dari kehidupan istana. Ia telah melihat negeri yang porak-poranda menjadi negeri yang makmur. Ia telah melihat darah mengalir di medan perang, dan air suci mengalir di kanal-kanal pertanian. Namun ia juga melihat benih-benih keretakan. Para pendeta Hindu mulai mengkritik pemujaan terhadap Buddha Mahayana yang dianggap melampaui batas. Beberapa bangsawan tak menyukai reformasi sosialnya yang memperkuat rakyat kecil. Sejak wafatnya permaisuri tercintanya, Indra Devi, sang raja semakin sering mengasingkan diri. Menjelang akhir hayatnya, Jayavarman Sebetulnya menuliskan pesan terakhir, "Aku tuh tak membawa mahkota ke dunia berikutnya. Namun jika rakyatku bisa tidur tanpa rasa takut, maka aku telah berjaya." Bab 6, Warisan Tanpa Waktu. Jayavarman Sebetulnya wafat dengan tenang, dikelilingi oleh biksu dan keluarga dekatnya. Usianya tidak diketahui dengan pasti, namun ia diyakini meninggal dalam usia lanjut, mungkin mendekati 80 tahun, sangat tua untuk ukuran zamannya.